J, ini logo apa nih, J? Oh, setahu gue ini logo perguruan tinggi swasta, Mas. Oh alah, ini clue untuk ruangan selanjutnya kali ya. Yaudah yuk kita masuk aja. Betul. Tunggu J, kayaknya kita harus belok deh J, bukan lurus. Kesini? Iya benar. Yaudah, yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Tosan Talk Show Santai. Oke, di episode Tosan kali ini kita tuh kedatangan kakak-kakak dari perguruan tinggi swasta. Nah, di sini ada Kak Rehan, Kak Najwa, sama Kak Lisa. Boleh kenalan dulu nih, Kak. Halo, kenalin, nama gue Alisa, bisa dipanggil Kalisa. Gue sekarang jadi mahasiswi di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Kedokteran. Lanjut, Kak. Oke, kenalin, nama gue Najwa Kamila, biasa dipanggil Najwa. Gue dari LSPR Communication and Business Institute dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, gua Muhammad Rani Fansya, biasa dipanggil Rehan dari Universitas Gunadarma, Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke. Karena udah kedatangan kakak-kakak dari PTS yang keren-keren banget nih, kita langsung masuk aja nih ya, Kak, ke pertanyaan pertama nih. Sebelum makin menjerumus ke PTS-nya, boleh dong Kakak jelasin kenapa milih PTS itu, sama kenapa milih jurusan itu mungkin, atau secara besar jurusannya mempelajari tentang apa gitu. Senyaman Kakak aja, boleh jelasin ke adik-adiknya. Rehan dulu boleh? Gue dulu. Iya. Ya udah, gue dulu Bisa gimana? dulu. Bisa dulu aja gimana? Kan gantian. Oke. Gua milih Universitas Gunadarma, nggak tahu sebenarnya. Gue juga bingung kenapa gue milih Universitas Gunadarma pertama. Gue sampai detik ini masih bingung kayak ngapain gue milih Universitas Gunadarma gitu. Terus kalau misalnya buat milih fakultasnya sih karena emang gue tuh dari awal dari SMA kelas 11 tuh emang pengennya ilmu komunikasi. Terus kan emang kayak dari awal kayak ketolak gitu kan ya. Ya kayak rada ketolak gitu di Ilkom mana-mana. Ya udah deh Ilkom yang ada aja gitu. Berarti lebih mencintai prodinya ya, Kak? Iya. Yang penting Ilkom gitu. Anak Ilkom banget emang. Oke, kalau gue sih sebenarnya emang dari dulu udah tertarik di ilmu komunikasi karena dulu di 4 gue kan sekolahnya jurnalistik. Dulu biro dan sekarang namanya jadi aspirasi 4 ya. Terus jadi kayak mau ngelanjutin gitu karena gue suka di dunia per-broadcastingan. Jadi di LSPR ini karena gue tahu dia tuh bagus banget di ilmu komunikasinya dan akreditasinya juga udah bagus, jadi makanya gue pilih PTS gue di situ. Kalau Kalisa? Kalau gue sendiri dari awal gue emang pejuang FK, udah nyoba SNM, SBM, Mandiri juga udah berkali-kali buat FK. Nah akhirnya tuh pas awal tuh gue nggak mau masuk swasta sama sekali, stigmanya tuh kan masih negatif gitu kan kalau di orang-orang. Tapi at the end gue disaranin sama orang tua gue, nggak apa-apa coba swasta aja sekali, nggak ada yang salah gitu. Dan ternyata masuk swasta tuh juga nggak gampang gitu. Nah gue kenapa milih di UII, pas gue lihat di list kayak apa ya, university ranking gitu. Nah UII itu termasuk salah satu PTS yang ada di top 10-nya gitu. Jadi ya kenapa nggak dicoba gitu. Jadi gue coba di situ deh. Oh iya bener sih, salah satu gue alasan milih Gundar jadi keinget nih. Jadi keinget tadi kan ditanya. Ini gak lupa. Iya tadi udah lupa. Terus iya sih salah satunya juga itu karena ngelihat apa? Kan kita sebelum milih kan juga riset juga kan. Ngelihat kayak PTN juga gitu kan, dari PTN kita riset juga. Iya dari SNM, SBM sampai kita ujungnya di PTS kan juga terus riset ya. Iya nggak? Nah, nih kalau yang kayak tadi Kalisa kan awalnya stigmanya masih negatif nih tentang PTS. Kalau dari Kak Najwa sama Kak Rehan tuh emang udah ada yang kayak berarti ini persiapan plan B-nya ke PTS, atau emang masih satu stigma sama Kalisa kayak awal pengen PTN gitu? Apa emang ya udahlah kasih pilihan PTS juga gitu?
Lu dulu apa gue? Kalau gue sih iya sih masih ada stigma kayak aduh gue pengen PTN nih, gue pengen PTN gitu. Masih ada. Tapi kayak ya udahlah nerima aja. Masa kan yang penting kalau gue sih sebenarnya yang paling utama sih jurusannya sih, benar-benar jurusannya yang penting kalau gue. Kalau gue pas maksudnya SNM gue udah gak keterima gitu, gue langsung bikin plan A, plan B juga, maksudnya buat PTN-nya di mana dan PTS-nya di mana. Gitu sih. Oke. Terus di luar biasanya tuh ADD tuh banyak kan tuh taunya kan persiapan PTN ya. Nah, sebenarnya dari PTS itu tuh sistem penyeleksian biar masuknya tuh gimana sih Kak? Dari kampus Kakak kan beda-beda nih. Barangkali tiap kampus PTS beda banget atau emang semacam PTN lah beda-beda tipis gitu. Kalau sebenarnya di PTS mungkin kayak malah lebih banyak ya jalur seleksinya tuh. Jadi kayak kalau misalnya di Gundar tuh dia tuh kayak ada yang reguler itu lewat rapot, terus ada yang lewat beasiswa juga ada, terus ada yang lewat banyak banget. Lewat tes juga ada nggak? Ada lewat tes, lewat TO juga ada. Iya, kayak teman-teman semua merasakan ya. Sebenarnya teman-teman semua tahu. Biasanya Univ masukin tryout-nya ke beberapa sekolah gitu kan, nggak untuk ngambil anak-anak yang nilai sekolah kita kan terbaik. Bagus gitu ya. Sekolah kita kan kayak bagus Iya. Oke. Nah, berarti kalau yang kayak TO gitu kan dia dari nilai terbaik nih ya Kak, atau enggak kalau entah dari nilai rapot atau yang lain, itu tuh jatuhnya bisa jadi program beasiswa atau kalau apa bener-bener real tetap sama aja kayak anak-anak yang lain, bisa masuk ke program beasiswanya atau ya udah itu bayarannya? lebih ke ini sih ya tetap sama kayak mahasiswa, tapi itu bayarannya lebih sedikit dipotong berkurang ya jatuhnya beasiswa tapi nggak full kayak berapa persen persenan. Berarti bukan full blended Iya, gitu ya. iya, Oke. Nah, terus ini nggak sih yang paling kasar tuh biasanya tuh yang kayak aduh anak PTS nggak bakal sukses nih gitu Iya. kan, parah sih buangan gitu. Bener kata buangannya? Oh salah. Oh bukan. Ya walaupun maksudnya kita nggak keterima di PTN bukan berarti kita tuh bakal kayak ngerasa kurang gitu loh di PTS, karena kalau di PTS gue sendiri tuh banyak banget lulusannya, alumninya tuh yang emang sukses-sukses gitu, dan dari universitas gue nya juga tuh kayak nunjukin kayak ini loh alumni dari LSPR tuh kayak gini gitu, jadi kayak banyak sih. Tapi banyak banget juga pembawa berita tuh yang emang dari LSPR gitu kan Kak? Iya. Karena ya terus yang buat komunikasi tuh kenapa LSPR masuk top itu juga karena emang dia komunikasi bagus banget kan gitu kan. Nah, terus dari segi fasilitas menurut Kakak kalah jauh banget apa sama aja atau bahkan kita punya keunggulan tersendiri nih kalau dari segi PTS? mungkin aku mau nambahin sedikit yang tadi stigma ya. Oke, boleh. Oke, jadi tuh stigma orang tuh kalau masuk PTS tuh kan gampang gitu kan. Ya. Nah, kalau aku ngerasain sendiri, kan aku udah nyoba mandiri juga banyak gitu. Terus aku nanya juga riset sama teman-teman aku yang coba masuk ke swasta ini. Nah, saat masuk ternyata mereka itu udah nyoba di universitas yang sama itu sampai 3 kali, tapi mereka nggak keterima. Even itu di luar FK ada kayak ilkom, terus ilmu politik, hukum gitu-gitu di swasta itu sampai 3 kali mereka belum keterima gitu. Sedangkan pikiran orang di luar sana, oh masuk swasta tinggal pakai duit gitu kan, bayar. Ya emang biayanya lebih mahal dari PTN. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama mandiri yang kalau misalnya aku ngomongnya di lingkup FK ya. Waktu itu pas mandiri UNS saja tuh ada yang ngeluarin SPI sampai nyentuh 1M gitu. Sedangkan kalau di universitas aku 400 juta tuh udah sampai lulus gitu. Jadi ya. Oh, dari segi biayanya berarti belum tentu PTS tuh lebih mahal dibandingkan dengan anak-anak mandiri ya kan, uang pangkalnya. Iya benar banget. Terus kalau dari fasilitasnya tadi? Fasilitas yang mau jawab. Kalau fasilitas sih mungkin ada, ini bukan menspesialisasikan swasta itu dapat semua, tapi kalau di Univ aku dapat semuanya tuh di masa daring ini tuh semua aplikasi tuh di handle sama universitasnya, kayak dapat license Zoom, terus Google Drive Unlimited, Canva Premium, pokoknya yang premium gitu. Sedangkan nggak semua PTN, mungkin kayak IPB gitu kan juga ngehandle
Terus ada lagi kemarin UNES kalau nggak salah itu juga ngehandle gitu. Nah tapi banyak juga yang PTN favorit itu masih belum ngehandle kebutuhan mahasiswanya gitu. Kalau dari kakak sendiri gimana? Iya sebenarnya tergantung ininya juga sih PTN sama PTS-nya. Kalau misalnya ngomongin PTN sama PTS gitu. Tergantung fasilitas PTN sama PTS kan beda-beda. Maksudnya kayak dari UI sama IPB aja udah beda, terus UI sama UGM aja udah beda, apalagi dibanding sama PTS gitu. Maksudnya kalau misalnya di PTS kalau misalnya mikirnya mungkin ya, kalau misalnya mikirnya juga kayak fasilitasnya kayaknya bakal kurang nih. Soalnya kan PTS biasanya kecil-kecil, kampusnya segala macam. Sebenarnya enggak juga. Maksudnya yang bahkan yang enggak ada, yang mungkin enggak ada di beberapa PTN aja tuh bisa ada di PTS gitu, dan sebaliknya sebenarnya gitu sih. Berarti kurang lebihnya bisa sama aja ya kan? Iya, sama aja sih. Dan kalau fasilitas ya. Tergantung dari setiap PTN dan PTS-nya sendiri. Nah, kayaknya sebelum kita nyampe di ujung boleh diminum dulu nih kak. Boleh. Minumannya. Ya, minum deh. Yang mau minum boleh dulu. Ya, minum dulu deh. Ada deh. Pada minum semua Agak ikut seret. deh. Iya, minum aja kak. Ini nggak sponsor ya? Mau copot, mau jatuh. Kayak ada adegan minum. Iya. Bapak kan udah ngomong banyak kak. Iya, Agak seret kan. Iya. Oke kak, ini sebelum kita akhirin boleh dong kak closing statement untuk adik-adiknya atau kata-kata motivasi untuk Syamaba 2022 nih, pejuang PTN ataupun PTS nantinya. Mau gambreng gimana apa gimana? Ini Wawan nih Lo aja. Ya pokoknya kalau dari gua ya, mungkin nanti kalau misalnya lo udah, ini kan kita dari sudut pandang PTS nih ceritanya. Mungkin nanti kalau misalnya ntar lu nggak keterima SNM, terus nggak keterima SBM, habis itu udah daftar mandiri banyak, nggak keterima juga, itu wajar sedih, wajar nangis segala macam, itu wajar banget sih. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya lu di PTS juga oke-oke aja. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya lu mau gap year juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi jangan peduliin stigma orang kayak misalnya PTS tuh gimana atau gap year tuh gimana sih. Jadi kayak ya sama balik lagi kayak tadi, kalau misalnya lu mampu, lu bisa, lu punya potensi ya udah berpotensi aja, nggak bakal ngaruh lingkungan lu gitu. Kalau kata kerennya kayak your life your choice gitu. Iya benar. Boleh tambah nih kak? Oke, gue dulu ya. Iya, silakan. Jadi maksudnya gimana ya? Balik lagi sih ya ke stigma itu. Maksudnya jangan nganggep PTS itu kayak buat anak-anak yang emang kurang pintar atau yang kayak gimana-gimana gitu loh. Karena ada beberapa temen gue yang emang dari awal dia juga emang pengennya PTS karena dia ngerasa dari perguruan tinggi itu tuh udah bagus lah, maksudnya dari buat apa sih jurusan yang dia pilih gitu. Jadi gitu aja sih. Oke, gue ya. Iya. Gue mau berpesan sedikit nih ke teman-teman, ke adik-adik. Kalau misal kalian milih PTN atau PTS itu, pastiin kalian milih fakultas atau prodi yang kalian mau. Karena banyak banget yang kayak, gue pengen PTN harga mati nih, tapi mereka milih prodi yang nggak mereka suka. Akhirnya mereka nggak bisa survive Iya, benar-benar. di situ. Nah, gue kemarin pas mandiri juga sempat keterima FKH. Itu karena udah desperate, udah nggak bisa mikir lagi kenapa. Mungkin pilihan keduanya akhirnya namanya di FKH kan kak? Ya, FKH PTN, salah satu PTN. Dan akhirnya gue juga nyoba yang swasta tadi. Tapi gue lebih milih swasta tadi karena apa? Prodi yang gue pengen dari awal, dari cita-cita gue lah istilahnya gitu. Jadi menurut gue jangan sampai ngikutin kata orang, gue harus PTN nih biar gengsinya tinggi atau apa. Tapi ikutin kata hati lo gitu. Karena lo yang bakal ngejalin hidup lo sampai nanti kerja, sampai setelahnya gitu kan. Itu aja sih. Balik lagi loh. Iya benar. Your life is your choice kan. Iya, your life is your Iya choice. benar. Oke. Ada yang mau ditambahin? Udah. Berarti kayak semangat aja nggak sih kak buat adik-adiknya buat berjuang PTN sama PTS nantinya. Soalnya pressure di kuliah kan ini ya tinggi banget ya. Maksudnya kayak misalnya tugas segala macam tuh luar biasa. Kalau misalnya lu ntar ujung-ujungnya kayak maksain gue, ya gue yang penting di UI deh, terus gue ngambil sastra Jawa, terus habis itu bukan gue ngapain? passionnya. Iya bukan passionnya, terus tiba-tiba waktu kuliah tugasnya banyak, stres sendiri, ujung-ujungnya malah 1 tahun keluar. Itu temen gue juga ada beberapa yang kayak passion gitu. kita aja udah susah, Iya, gimana benar. bukan passion kita Benar kan. banget. Oke deh kak Najwa, Kak Rehan, sama Kak Lisa, makasih banget waktunya udah mau bagi-bagi ke adik-adiknya. Jadi segitu aja tosan kali ini, episode kali ini. Semoga ngebantu adik-adiknya untuk nentuin pilihan ke depannya. Dadah. Udah gitu dong.
J, ternyata PTS tuh gak kalah keren ya sama PTN. Iya bener banget. Udah yuk kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Yuk.